Pemirsa, sungai meluap mengakibatkan banjir di Kampung Paku, Bogor, Jawa Barat. Ketinggian air di dalam rumah mencapai 60 cm mengakibatkan banyak perabotan dan alat elektronik rusak. Sejumlah unggahan di media sosial merekam datangnya banjir di Kampung Paku, Kabupaten Bogor. Air berarus deras meluap dari sungai, merendam kawasan permukiman di sekitarnya. Kondisi ini diperburuk karena tanggul atau turap sungai belum sepenuhnya selesai. Luapan air dengan cepat masuk ke permukiman. Ketinggian air dalam rumah mencapai 40 cm mengakibatkan banyak barang rusak terendam air. Hujan dari mulai jam 2 ini hujan gede, angin, geludung, terus lama-lama ya banjir, setengah jam juga banjir di sini mah. Apalagi dulu tuh waktu banjir bandang, habis semua. Perabotan pada anyut. Perkampungan berada di bantaran sungai, hingga setiap kali hujan, sungai meluap mengakibatkan banjir. Warga sempat minta pemerintah daerah setempat untuk membuat tanggul sebagai upaya pencegahan banjir. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, dunia hiburan Indonesia berduka. Artis lawas Dina Mariana meninggal dunia di usia 59 tahun. Sempat dirawat di rumah sakit, penyanyi dan pemain film era 80-an ini meninggal dunia akibat kanker. Dina Mariana menghembuskan nafas terakhirnya setelah sempat menjalani perawatan di rumah sakit. Rutin kemoterapi, penyanyi era 80-an ini wafat di usia 59 tahun akibat kanker rahim yang telah lama diderita. Jenazah Dina Mariana rencananya akan dimakamkan hari ini. Dina Mariana dikenal sebagai penyanyi cilik di era 70-an. Karirnya dimulai sebagai artis cilik bersama Adi Bing Slamet, Ira Sofa, dan Cica Kuswoyo. Sepanjang karirnya, perempuan berdarah Belanda Gorontalo ini telah merilis 35 album. Diana juga telah membintangi 21 film layar lebar dan sejumlah sinetron tanah air. Artis lawas ini meninggalkan 1 orang suami dan 3 orang anak dari hasil pernikahannya. Berikutnya pemirsa, bayi mungil bikin heboh satu bus. Orang ibu melahirkan di dalam sebuah bus dalam perjalanannya ke kota Palopo, Sulawesi Selatan. Seorang wanita menjadi pahlawan membantu proses persalinan di dalam bus hingga sang bayi mungil dan ibunya terselamatkan. Pulang kampung kali ini jadi cerita istimewa bagi Umi Syamsiah. Tak disangka, ia akan melahirkan di atas bis yang membawanya ke kampung halaman suaminya, Palopo, Sulawesi Selatan. Umi Syamsiah melahirkan di atas bus Berlindo, rute Biringkanaya Makassar, Palopo, Sulawesi Selatan. Seorang wanita berbaju hijau membantu persalinannya di atas bis. Berawal dari perjalanan Umi Syamsiah berencana melahirkan anaknya di kampung halaman suaminya. Namun di tengah perjalanan, Umi Syamsiah kesakitan merasa waktu persalinan tiba. Supir pun panik melarikan kendaraan ke puskesmas terdekat. Namun di tengah perjalanan, sang bayi lahir. Baru saya tempuh perjalanan itu sekitar 15 kilo, sudah melahirkan ini ibu. Datangnya mertuanya, ketok-ketok pintu bilang, "Pak, anak saya sudah lahiran nih, lahir nih cucuku." Bayi yang baru dilahirkan dibalut dengan kain sarung bersama dengan ari-ari yang masih menempel. Informasi kelahiran bayi diterima puskesmas yang kemudian menjemput ibu dan bayi dengan ambulans. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan melaporkan. Pemirsa, Pilkada Jakarta makin memanas. Calon Gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil gesit bermanuver. Ridwan Kamil melakukan pertemuan estafet dengan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Joko Widodo dalam waktu hanya berselang beberapa jam. Video ini diunggah dalam akun Instagram Ridwan Kamil. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 itu makan malam bersama Presiden Prabowo Subianto di sebuah rumah makan di kawasan Sabang, Jakarta Pusat. Keduanya melakukan pembicaraan panjang dan intim sepanjang pertemuan.
Ridwan Kamil seolah tak kehabisan energi. Beberapa jam kemudian RK sudah berada di Solo, Jawa Tengah, menemui Presiden ke-7 Joko Widodo di kediamannya. Lagi-lagi RK terlibat pembicaraan serius dengan Jokowi. Usai pertemuan, Ridwan Kamil menyatakan sudah mendapat restu dan dukungan dari Prabowo dan Jokowi dalam kontestasi Pilkada Jakarta. Bahkan tak menutup kemungkinan Jokowi tampil sebagai juru kampanye bagi Ridwan Kamil. Mungkin juga ke DKI kah? Oh ya, alhamdulillah kemarin Projo mendeklarasikan dukungan, ya tentunya sudah mendapatkan arahan restu mungkin dari Pak Jokowi ya. Kan nggak mungkin, Projo ini kan organisasi yang logonya aja kan wajahnya beliau ya, jadi. Iya, nanti dalam proses untuk diputuskan. Termasuk mungkin Pak Lutfi di Jateng, Pak RK di Jakarta. Ya, bisa saja. Tadi ada permohonan dari Pak Ridwan Kamil secara pribadi untuk juru kampanye, Pak. Ya, nanti diputuskan sambil berjalan. Bagi Ridwan Kamil, pertemuan estafet dengan Presiden Prabowo Subianto, Joko Widodo menegaskan dukungan keduanya bagi pasangan RK Suswono dalam kontestasi Pilkada Jakarta. Pramono Anung dan Bang Dul Rano Karno bikin Jakarta menyala dalam kampanyenya di Rawamangun, Jakarta Timur. Namun Pram terkesan ogah-ogahan untuk menanggapi pertemuan antara Ridwan Kamil dengan Prabowo dan Jokowi. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3, Pramono Anung dan Bang Dul Rano Karno, bikin Jakarta menyala dalam kampanye Festival Menyala di Velodrome Internasional Rawamangun, Jakarta Timur. Kampanye diikuti ribuan pendukung. Pasangan Pram Bang Dul menyatakan kampanye mereka selalu riang gerak seperti tercermin dalam kampanye kali ini. Bahkan mereka tak terlalu memusingkan manuver-manuver pasangan calon yang lain. Pada dasarnya mungkin program hampir sama, karena pemerintah daerah ya itu kerjanya, nggak ada yang lain, nggak ada mercusuar yang harus dibikin. Karena mercusuar itu lebih banyak kepada program pemerintah pusat. Nah jadi hari ini sebetulnya latihan untuk tanggal 23. Tanggal 23 kita akan akbar di Stadion Madia. Namun, Pramono tak seriang itu menanggapi pertemuan estafet Ridwan Kamil dengan Prabowo dan Jokowi. Mas Pram, Pertemuan siapa? pertemuan Pak RK dengan Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo, Pak Mas Hasto bilang itu adalah mental. Kalau saya ya, alhamdulillah kita doakan semuanya sehat. Kampanye Pilkada Jakarta akan berlangsung hingga 23 November mendatang dan memasuki masa tenang hingga hari pencoblosan Rabu 27 November. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, Nadifa, Yudi Richard melaporkan. Ya, manuver politik memang sulit terbaca. Setelah bertemu dengan Ridwan Kamil, Presiden Prabowo Subianto menemui Presiden ke-7 Joko Widodo di kediamannya di Sumber, Solo, Jawa Tengah. Namun pembicaraan serius dilakukan di tempat tertutup di sebuah warung angkringan. Presiden Prabowo Subianto bikin kejutan. Prabowo tiba-tiba sudah berada di Solo di kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo. Jokowi didampingi istri menerima Presiden Prabowo di ruang makan. Prabowo tampak santai dengan kemeja biru denim. Mereka sempat berbincang sebentar sebelum keduanya beranjak pergi. Kemana? Saya nggak tahu jalan di Solo. Jangan, Pak. Pertemuan Prabowo Subianto dan Joko Widodo berlanjut ke sebuah resto angkringan Omah Semar di kawasan Laweyan, Solo. Disinilah keduanya terlibat pembicaraan serius. Angkringan Omah Semar adalah lokasi yang sama saat Prabowo masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan, bertemu dengan Gibran yang saat itu juga masih menjabat Wali Kota Solo. Pertemuan Prabowo Jokowi hanya berlangsung sekira 1 jam tanpa ada keterangan apapun dari kedua tokoh tersebut. Dari Solo, Jawa Tengah, koresponden Septiantoro melaporkan. Ketua Komite 1 DPD RI Andi Sofyan Hasdam memberikan klarifikasi terkait pemberitaan hoax yang menyebutkan bahwa DPD akan memakzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Klarifikasi disampaikan setelah menerima kunjungan dari kelompok Barisan Rakyat untuk Kedaulatan dan Kemandirian Bangsa atau Barakeman beberapa waktu lalu di kantor DPD RI Jakarta.
yang memimpin kata pada saat itu ya, tetap sil. Beredar di media sosial ada dugaan upaya pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Kabar tersebut muncul setelah kelompok Barisan Rakyat untuk Kedaulatan dan Kemandirian Bangsa atau Barakemang bertemu DPD. Usai viral, Ketua Komite 1 DPD RI Andi Sofyan Hasdam memberikan klarifikasi. Pertemuan di kantor DPD RI bukanlah atas undangan resmi dari DPD RI, melainkan inisiatif dari kelompok Barakemang. Tak hanya itu, DPD tidak punya kewenangan untuk memakzulkan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Bahwa DPD RI sedang memproses pemaksulan Gibran Raka Buming Raka. Nah ini kan kalau orang yang tidak mengerti konstitusi, itu bisa ditelan bulat-bulat. Tidak ada kewenangan DPD untuk menjatuhkan wakil presiden. Kelompok Barakemang yang hadir dalam pertemuan dengan DPD diantaranya Refli Harun, Marwan Batubara, dan Said Didu. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya melaporkan. Kejaksaan Agung seolah lagi on fire. Satu lagi kasus korupsi diungkap melibatkan mantan petinggi kementerian. Penyidik Jampitsus menangkap dan menahan mantan Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Prasetyo Budi Cahyono. Mantan Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Prasetyo Budi Cahyono ditangkap di sebuah hotel di kawasan Sumedang, Jawa Barat, Minggu siang. PBT ditangkap atas dugaan korupsi pembangunan jalan kereta api pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan, Sumatera Utara tahun 2017-2023. Dalam kasus ini tersangka lainnya Nur Setiawan Sidik tengah menjalani persidangan. PBT menjadi tersangka baru diduga meminta kepada Nur Setiawan agar memenangkan 8 perusahaan dalam proses lelang. Diduga kerugian negara mencapai 1,1 triliun rupiah. Saudara PB memerintahkan kuasa pengguna anggaran, yaitu terdakwa NSS yang saat ini perkaranya dalam proses persidangan, memecah pekerjaan konstruksi tersebut menjadi 11 paket dan meminta kepada kuasa anggaran, yaitu saudara NSS, agar memenangkan 8 perusahaan dalam proses tender atau lelang. 3 pegawai Bawaslu Serian, Kalimantan Tengah ditahan atas kasus dugaan tindak pidana korupsi dana hibah Bawaslu tahun 2024. Para terduga pelaku menggunakan dana hibah untuk membeli kebun hingga judi online. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah menahan 3 pegawai Bawaslu Kabupaten Serang. Penahanan ketiganya setelah Kejaksaan memeriksa selama 6 jam. Ketiga terduga pelaku menyalahgunakan dana hibah sebesar 2 miliar rupiah tahun 2024 untuk membeli kebun hingga judi online. Kita lakukan penahanan untuk 20 hari ke depan untuk kasus penyalahgunaan wewenang pada Bawaslu Kabupaten Seruyang. Sejumlah praktisi hukum dan akademisi mengkritisi Undang-Undang Tipikor pada sebuah acara seminar pemberantasan korupsi. Lantaran pada pasal 1 ayat 2 dan pasal 3 dapat berakibat memenjarakan yang tidak bersalah dan terbukti tidak merugikan negara serta terkesan tebang pilih. Para praktisi hukum dan akademisi berharap Presiden terpilih Prabowo Subianto dapat menghapus korupsi sampai ke akarnya. Dari Jakarta, Nur Aryahin melaporkan. MNC Next Gen Leaders resmi digelar di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Jakarta Pusat. Acara ini bertujuan untuk memotivasi para Gen Z di lingkungan MNC Group agar bisa terus berkarya dan menghadapi beragam tantangan di era digital. Bertajuk Berkarya Bersama untuk Bangsa, MNC Group menggelar MNC Next Gen Leaders di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Jakarta Pusat. Disambut antusias ribuan peserta yang merupakan karyawan MNC Group, acara ini diharapkan dapat memotivasi dan memberikan pengalaman khususnya bagi para Gen Z untuk terus berkarya di era digital, serta menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Turut dihadiri Eksekutif Chairman MNC Group, Haritanu Sudibyo, yang menekankan pentingnya jiwa kepemimpinan sebagai pondasi yang kuat untuk membentuk karakter yang solid. Leadership bisa dipelajari, technical skill bisa dipelajari. But untuk mau belajar
make sure your soft skill is strong. Kalau your soft skill strong, apapun kalian bisa pelajari. Leadership, fighting spirit, technical knowledge, semua bisa belajar. Acara ini menghadirkan narasumber inspiratif yaitu co-CEO MNC Group Angela Tanusudibyo dan pengusaha sekaligus konten kreator Raymond Chin yang mendiskusikan bagaimana Gen Z harus memiliki semangat juang serta mengembangkan potensinya melalui ide dan inovasi yang kreatif. Saya melihat ini adalah suatu peluang di mana 1.500 generasi Z yang ada di MNC ini bisa kita mulai nurture ke depannya. Karena mereka adalah pemimpin di masa yang akan datang. Buat kalian yang Gen Z, kalian cuma mau satu hal, kalian pengen didengarkan. Gua salah satu bisnis yang let go karyawan Gen Z. Tapi the fact bahwa MNC bikin program segede ini untuk melatih kalian sebagai Gen Z, itu menurut gua harus acung jempol. Sebagai bentuk komitmen dalam membangun bangsa, MNC Group akan kembali menggelar agenda serupa dengan menghadirkan pembicara profesional untuk meningkatkan soft skill serta wawasan bagi generasi Z. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Residivis curanmor di Padang, Sumatera Barat nyaris dihakimi warga usai kepergok mencuri sepeda motor dan menodongkan senjata. Sementara itu di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, seorang pria juga nyaris dihakimi karena hendak mencuri di rumah warga yang tengah ibadah. Baru 1 bulan bebas, residivis curanmor di Padang, Sumatera Barat nekat beraksi kembali. Pelaku yang tertangkap warga ini pun nyaris dihakimi sebelum akhirnya tim Kelewang Satreskrim Polresta Padang tiba di lokasi dan mengamankan pelaku. Bersama rekannya yang kini buron, pelaku melakukan 5 pencurian sepeda motor di wilayah Padang. Tersangka dijerat dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman di atas 9 tahun penjara. DE 28 tahun nyaris dihakimi massa lantaran nekat mencuri di rumah yang tengah menggelar ibadah keluarga di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pelaku masuk ke dalam rumah saat penghuni rumah tengah berberes usai melakukan ibadah bersama. Aksi pelaku yang membongkar kamar dan hendak mengambil sebuah tas di lemari akhirnya diketahui oleh penghuni rumah. Saat akan kabur ke samping rumah, pelaku tertangkap oleh warga. Aksi 3 orang perampok yang memasuki rumah warga di Kota Makassar hingga berhasil menggasak perhiasan emas dan uang tunai 70 juta rupiah terekam CCTV tetangga korban. Pagar yang tidak terkunci dan ditinggal pemilik berobat membuat pelaku secara bergiliran leluasa masuk ke dalam rumah. Kepolisian Resmo Polsek Ujung Pandang bersama Jatanras Polrestabes Makassar dengan bukti CCTV berhasil meringkus 1 orang pelaku. Bobi 43 tahun mengaku membagikan hasil curiannya termasuk kepada sang ibu. Polisi akhirnya juga memeriksa ibu dan saudara perempuan pelaku. Dari Padang, Palangkaraya, dan Makassar, tim liputan melaporkan. Kebakaran hebat melanda pabrik pakan ternak di Pondok Ungu, Bekasi, Jawa Barat. Diduga api berasal dari salah satu alat produksi. Seorang karyawan tewas terjebak saat kebakaran. Keluar. Suara ledakan dan kepanikan para pekerja terekam dalam video amatir saat terjadi kebakaran hebat di gudang produksi PT Jati Perkasa Nusantara yang memproduksi pakan ternak di Medan Satria, Bekasi, Jawa Barat, Jumat pagi. Petugas keamanan mengarahkan pekerja dan truk untuk segera keluar dari lokasi. Pasca kebakaran hebat di pabrik pakan ternak milik PT Jati Perkasa Nusantara, petugas memasang garis polisi dan melakukan pendinginan di lokasi guna mengantisipasi titik asap dan titik api. Sementara lokasi pabrik kini hanya tersisa puing-puing bangunan yang nyaris rata. Petugas pun masih berjaga di lokasi. Akibat kebakaran, 9 orang yang sudah teridentifikasi dinyatakan tewas. Udah tahu penyebab kebakaran dari mana, Pak? Belum dapat informasi. Katanya sih baru dengar informasi dari dalam ada mesin yang meledak aja. Jatmiko, 37 tahun, menjadi salah satu korban tewas dalam kebakaran di pabrik pakan ternak Bekasi, Jawa Barat. Korban yang sudah 2 tahun bekerja ini terjebak saat terjadi kebakaran. Rumah duka di kawasan Kebalen, Babelan, Bekasi ramai didatangi kerabat dan juga tetangga. Pihak keluarga tampak berduka atas kepergian korban. Menurut orang tuanya, pada hari kejadian korban sempat ingin izin untuk tidak masuk bekerja. Malas ini kerja capek. Terus mau pengen libur. Masalahnya Sabtu kan, kalau nggak Sabtu Minggu dia libur. Iya. Jadi maksain aja dia. Hari Jumat itu sempat mau
sempat libur pas hari kejadian itu, sempat mau istri libur tuh ya? Iya, udah capek banget ya. Saya kan ntar Sabtu apa Minggu mau jemput anaknya yang di Cikarang. Hingga kini polisi masih mendalami penyebab pasti kebakaran. Dari Bekasi, Jawa Barat, tim kontributor melaporkan. Akibat lalai mencabut kunci kontak dari motornya, seorang kurir harus mengganti 50 paket yang belum terkirim. Hal itu terjadi karena motor kurir dicuri beserta puluhan paket yang ada di sepeda motornya. Maling sepeda motor ini memanfaatkan kelalaian seorang kurir yang tidak mencabut kunci motor yang terparkir di pinggir jalan saat mengantarkan paket. Dalam waktu sekejap, pelaku membawa kabur motor sekaligus puluhan paket yang belum terkirim. Peristiwa ini terjadi di Jalan Husni Tamrin, Palembang, Sumatera Selatan. Akibat kelalaiannya, korban tak hanya kehilangan motor, namun juga harus mengganti 50 paket yang dibawa kabur pelaku seharga lebih dari 5 juta rupiah. Kalau dari atasan saya, untuk sementara ini dilimpahkan ke saya semua, Kak. Tapi dari kebijakan vendor itu memberikan keringanan untuk dicicil cara menggantinya, dipotong dari upah saya, Kak. Kasus pencurian ini kemudian dilaporkan ke Polsek Sukarami. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus melaporkan. Pemirsa, sakit hati karena istri dan ibunya dihina menjadi motif pelaku. Fauzan Fahmi memutilasi janda 4 anak warga Kabupaten Tangerang, Banten. Pelaku juga mengaku jika korban merupakan mantan istri sirinya yang dinikahi pada tahun 2022. Fauzan Fahmi, warga Penjaringan, Jakarta Utara yang merupakan pelaku mutilasi janda 4 anak, warga Kabupaten Tangerang, Banten, Sinta Handiani, mengungkap motif tindakan kejinya. Pelaku mengaku sakit hati kepada korban karena menghina istri dan ibunya saat keduanya bertemu di rumah pelaku. Kepada polisi, Fauzan juga mengaku jika Sinta merupakan mantan istri sirinya yang dinikahi tahun 2022. Sakit hati, Pak. Sakit hati terhadap siapa? Korban ngerendahin istri saya, ibu saya. Ngerendahin. Emang ngerendahinnya apa? Kata-kata yang diucapin sama korban itu apa? Korban ngucapin istri saya, orang tua saya. Menurut polisi, korban dianiaya hingga tewas dan dimutilasi pelaku di samping rumahnya. Pelaku kemudian meminta bantuan tetangganya untuk mendorong jasad korban. Kepada warga, pelaku mengaku membawa ikan tuna untuk dijual di Pasar Ikan Muara Baru, Jakarta Utara. Korban adalah teman daripada pelaku, yang dimana pada hari kejadian, korban sedang menemui pelaku di rumah milik pelaku. Selanjutnya pada saat itu, korban sempat mengatakan suatu perkataan yang sekiranya menyakiti daripada pelaku. Setelah korban tidak sadarkan diri, pelaku langsung meletakkan korban di gang di samping rumah milik pelaku. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sayangbati melaporkan. Ribuan pelari dari berbagai daerah di Indonesia mengikuti Pospe Run 2024 di Kota Bandung, Jawa Barat. Lomba tersebut menjadi ajang untuk mengajak masyarakat hidup sehat dengan lari pagi. Ribuan pelari dari berbagai daerah di tanah air memadati Jalan Diponegoro, Kota Bandung untuk mengikuti Pospe Run 2024 di Kota Bandung, Jawa Barat. Lomba dibagi dua kategori, yakni 5K dengan jarak tempuh 5 km serta kategori 7,8K dengan jarak tempuh 7,8 km. PJ Gubernur Jawa Barat B. Triadi Mahmudin juga mengikuti Pospe Run 2024 dengan jarak tempuh 5 km. Lomba ini sekaligus ajang untuk mengajak masyarakat untuk hidup sehat dengan lari pagi. Ya, event lari ini kan bagus untuk mengajak masyarakat untuk hidup sehat. Dan juga yang menarik tadi saya tanyakan ke Pak Dirut, ini rutenya berbeda, startnya berbeda. Bila sampaikan kita nggak mau ganggu jalan, jadi
tetap jalan depan Kusnati tetap terbuka. Sekaligus kita memperkenalkan produk kita Postpay yang isinya yaitu kurir service ya, antar jemput dan juga payment service ya. Jadi ada payment, ada insurance, ada kredit, ada investment dan ada saving ya. Savingnya kebetulan kerjasama dengan BTN gitu ya. Nah, jadi ini adalah rangkaian acara dan mudah-mudahan Postpay hari ini sudah di-download oleh 5,3 juta ya user. Postpay Run akan terus digelar setiap tahun di berbagai daerah di Indonesia sekaligus mencari bibit muda potensial pelari Indonesia. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David melaporkan. High-End berkolaborasi dengan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort menggelar event High-End Lux Trip di The Jewel Box, Nusa Dua Bali. Ajang ini menghadirkan peragaan busana trunk show dari desainer Pulau Dewata dengan tema sunset yang dipadukan dengan keindahan alam Bali. Berlokasi di Nusa Dua, Bali, High-End kembali hadir dengan gelaran mewah bersama Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. High-End Lux Trip hadirkan berbagai aktivitas menarik bagi member eksklusif High-End yang memadukan relaksasi serta kemewahan. Kesempatan Lux Trip dengan High-End Magazine ini saya pergunakan sebaik-baiknya untuk menjadi kesempatan saya untuk relax dan bisa recharge my energy supaya saya kembali ke Jakarta bisa dengan suasana hati yang tentunya lebih produktif dan lebih semangat lagi. Peragaan busana trunk show karya Arturo Ego di The Jewel Box Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort juga menjadi pengalaman tersendiri bagi para peserta. Desainer Pulau Dewata ini menampilkan koleksi terbaru outer dan celana dengan tema flora dan fauna Bali. Inspirasi utama di koleksi kali ini saya karena memang base-nya di Bali, mengangkat sunset dan flora dan fauna Bali. Karena banyak banget yang bisa diangkat dengan flora dan fauna Indonesia, apalagi dengan saya base di Bali, hampir rata-rata banyak sunset yang indah sekali, banyak tanaman flora, bunga-bunga yang cakep-cakep seperti itu. Selain menginap di resort mewah bintang 5 bernuansa taman tropis, para peserta juga disuguhi gelaran fashion, kesehatan, sesi foto, serta pengalaman minum teh sore di sepanjang pantai Nusa Dua Bali. Kesempatan istimewa banget untuk kerjasama dengan High-End dan juga desainer muda Arturo dan kita berkolaborasi. Jadi memang kita mengundang beberapa KOL yang ada di Indonesia dan event ini tentunya sangat menguntungkan ke semua belah pihak karena ini dapat mempromot semuanya dari semua brand. High-End Lux Trip menjadi ajang sosialita untuk memperluas jaringan serta wadah dalam menjalin kerjasama antar stakeholders. Dari Nusa Dua Badung, Bali, Agus Sugiana, iNews melaporkan. Keberadaan Taman Hutan Kota menjadi salah satu fasilitas publik yang banyak dimanfaatkan warga untuk berkreasi dan juga berekreasi bersama dengan keluarga. Di Depok, Jawa Barat, Taman Alun-Alun Timur menjadi alternatif wisata edukasi bagi keluarga hingga anak muda. Ya pemirsa, saat ini saya sedang berada di Taman Alun-Alun Kota Depok, Jawa Barat yang mendapatkan penghargaan sebagai ruang bermain ramah anak pada 2023. Seperti yang kita lihat di belakang saya, ada fasilitas bermain bagi anak, juga ada fasilitas olahraga, serta padepokan yang bisa digunakan warga untuk mengadakan pertunjukan. Lalu sejauh mana pemerintah kota merawat taman-taman yang ada di Depok, Jawa Barat ini dia liputannya. Di tengah pesatnya pembangunan kota, kehadiran ruang terbuka hijau dalam bentuk taman kota menjadi sangat penting. Seperti Taman Alun-Alun Kota di Depok, Jawa Barat ini. Selain menjadi sarana rekreasi dan edukasi bagi keluarga hingga anak muda, keberadaan taman kota ini juga ikut membantu peningkatan UMKM. Fasilitas apa lagi nih Pak yang ada di sini selain yang tadi ada tempat bermain olahraga juga ya kabarnya? Pinggiran ini kalau setiap ada acara selalu kita undang UMKM untuk bisa dibeli oleh masyarakat dan warganya karena mereka belum ada tempat khusus. Oke. Kota Depok ini tempat pusat belanja UMKM. Jadi ini mendukung UMKM juga selain ramah anak gitu? Iya, seperti itu. Oke. Taman Alun-Alun Timur Kota Depok seluas 4 hektar ini dibangun pemerintah Kota Depok pada 2020. Sempat ditutup karena pandemi COVID-19, Taman Alun-Alun ini dibuka kembali pada 2021. Pada 2023, Taman Alun-Alun Kota Depok meraih nilai tertinggi dari tim Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen PPPA dan diberikan anugerah ruang bermain ramah anak.
Untuk pemeliharaan, pemerintah kota menarik retribusi melalui penggunaan fasilitas seperti penggunaan padepokan, sarana olahraga, dan sejumlah fasilitas lainnya. Dari Depok, Jawa Barat, Fitri Ramadhani, Wildan Aulia Utama melaporkan.